Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kita pada kali ini. Kemarin kita sudah membahas tentang translaksi dan hari ini kita akan membahas tentang refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah sebuah pencerminan. Ya, kalau kita mendengar pencerminan pasti berhubungan dengan yang namanya cermin. Ya, kita lihat langsung ya. Ya, kalau kita lihat di sini yang namanya orang berdiri di depan sebuah cermin, pasti orang itu punya sebuah bayangan. Nah, jarak orang ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Tidak mungkin ketika jarak orang ke cermin itu 2 meter, kok cermin ke bayangan itu 1 meter. Itu tidak mungkin. Ya, jadi secara otomatis bahwa jarak cermin ke orang akan sama dengan jarak cermin ke bayangan orang tersebut. Itu adalah konsep pencerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lanjut materinya. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang pencerminan atau refleksi. Ada 6 rumus di sini, tetapi kita kali ini hanya akan membahas 4 rumus. Yang pertama adalah refleksi sumbu X, yang kedua adalah refleksi sumbu Y, yang ketiga refleksi Y sama dengan X, dan yang keempat adalah refleksi Y sama dengan min X. Oke, langsung saja. Refleksi terhadap sumbu X. Apa sih gitu? Kalau refleksi terhadap sumbu X artinya bahwa sumbu X ini sebagai cerminnya. Itu artinya ketika kita punya titik P di sini X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan mempunyai bayangan di sebelah bawah sini. Kalau kita tuliskan sebagai rumus, kita memperoleh rumus ini. Yang tadinya X, Y, dia berubah menjadi X, min Y. Ini yang harus kalian pahami, ini yang harus kalian ingat di sini. Contoh, kita punya titik A, 7,4. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Dia akan menjadi 7, min 4. Jadi yang berubah di sini cuman yang belakang saja. Contoh lagi, kita punya titik 3,7. 3,7 di sini dia akan berubah menjadi 3, min 7. Itu konsepnya. Sekarang kita lihat, tentukan bayangan titik min 4,8 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Sesuai rumus yang tadi, XY dia akan berubah menjadi X, min Y. Jadi titik yang min 4,8 dia akan berubah menjadi min 4, min 8. Jadi yang depan itu tetap. Oke, lanjut ke refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y ini yang sebagai cerminnya. Jadi ketika kita punya titik di sini, bayangannya berarti ada di sebelah sini. Kita bisa tuliskan rumus bahwa yang tadinya X, Y, dia akan berubah menjadi min X, Y. Kita lihat contoh di sini. Titik B 2,3 kita cerminkan terhadap sumbu Y, dia akan menghasilkan min 2,3. Ya, ada kesalahan di sini penulisannya. Ini harusnya adalah min 2,3. Kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik 3, min 2 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Di sini X, Y kita refleksikan terhadap sumbu Y, dia akan menghasilkan min X, Y. Artinya ketika kita 3, min 2 direfleksikan terhadap sumbu Y, dia akan berubah menjadi min 3, min 2. Jadi X-nya berubah. Paham ya? Kita lanjut ke refleksi terhadap Y sama dengan X. Mana sih garis Y sama dengan X? Ini loh, garis Y sama dengan X. Ini yang sebagai cerminnya. Ini ada titik P, X, Y. Ketika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dia akan berubah posisi ada di sebelah sini.
Sehingga kalau kita tuliskan rumus, ini loh rumusnya. Yang tadinya X, Y, dia akan berubah menjadi Y, X. Atau cuman dibalik. Tentukan bayangan titik 4, min 5 jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Oh, ternyata 4, min 5. Kalau kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, kita cuma membaliknya. Jadi min 5,4. Ya. Sekarang refleksi terhadap Y sama dengan min X. Y sama dengan X itu ini garisnya. Berarti ini adalah cerminnya. Kita punya titik P di sini, kita cerminkan terhadap garis ini, berarti menghasilkan titik di sebelah sini. Kalau kita tuliskan dengan rumus ini, yang tadinya X, Y, dia akan menjadi min Y, min X, dibalik dan dinegatifkan. Contoh, kita punya titik 3,5. Kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X, yang tadinya 3,5 kita balik 5,3 dan kita negatifkan min 5, min 3. Ya, itu adalah materi hari ini. Ada 4 materi yang harus kalian pahami, yang harus kalian pelajari. Selanjutnya kalian kerjakan soal ini. Ada 6 soal, silahkan kalian kerjakan. Dan nanti hasilnya silahkan kalian kumpulkan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.